Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau komparasikan semua produk Telkomsel Orbit. Jadi bagi teman-teman yang mungkin udah mulai nyari-nyari nih mana sih produk yang paling cocok dengan kebutuhan, bisa disimak video ini sampai selesai. Karena akan saya bahas tuntas dari mulai fitur, harga, dan juga yang lainnya. Oke, bersama saya Rizal Fauzi, let's get started. Kita mulai dari Telkomsel Orbit yang paling murah aja ya. Di sini ada produk terbaru dari Telkomsel Orbit yaitu Orbit Starlite. Kemarin di video unboxing saya di Orbit Pro ini ada sedikit kesalahan yang saya kira modemnya tuh dari Huawei, ternyata bukan dari Huawei. Jadi gak tahu modem mana tapi buatan Cina sih. Kita bahas aja ya. Orbit Starlite harganya cuma 549.000. Nah, di sini yang paling murah dan termasuk yang paling baru dari Telkomsel Orbit. Yang paling baru tidak selalu lebih bagus dari yang sebelumnya. Karena bisa dilihat di sini fitur penggunaan modemnya itu cuma manage SSID doang dan juga usage statistik. Udah nggak ada pengaturan yang lain. Jadi fitur pengaturan modemnya cuma ada ini doang ini. Kemudian kita lihat spesifikasinya. Nah, di sini untuk spesifikasi Telkomsel Orbit Starlite di harga 550.000 itu kita udah termasuk dapat kuota sebesar 50 GB yang berlaku untuk 1 bulan. Kemudian wifi-nya masih 2.4 GHz dan juga kecepatannya up to 15 Mbps aja. Kemudian teknologi selulernya 2x2 manual input dan manual output, jadi cuma 2x2 ya, standar banget. Kemudian multi pengguna sampai 32. Nah, kalau kita gunakan sampai bener-bener limit bakalan nyaman ini ya, karena up to nya juga cuma sampai 15 Mbps. Kemudian ukuran modemnya 135 mm kali 112,5 mm kali 30 mm. Tapi saran saya jangan beli yang ini, lebih baik tambahin dikit lagi beli yang Orbit Star 2. Ini modem dari Huawei. Kita udah tahu lah ya gimana kapabilitasnya Huawei di masalah jaringan dan permodeman, termasuk yang paling baik di seluruh dunia. Nah, lihat fitur penggunaan modemnya aja di Orbit Star 2 ini, manage SSID, kemudian usage statistik, time scheduling, kemudian guest SSID, dan juga website filtering. Jadi ada 3 fitur ekstra daripada Orbit Starlite. Time scheduling, kita bisa mengatur jadwal untuk modemnya itu sendiri. Kemudian guest SSID. Nah, ini penting ya, guest SSID ini bagi teman-teman yang mungkin suka banyak tamu ke rumahnya atau ke kosannya gitu ya, tiba-tiba minta tethering, kita bisa atur password sendiri untuk tamu dan juga user sendiri untuk tamu. Jadi kalau ada tamu tuh nggak bisa sampai seenaknya, kita bisa atur waktunya tuh misalnya 30 menit doang gitu ya, kita kasih penggunaan wifi-nya. Bukannya pelit, tapi ini kan bukan unlimited gitu. Orbit tuh belum unlimited. Sedangkan kadang kalau orang yang gratisan tuh sukanya seenaknya gitu ya. Seenaknya. Kan kalau sampai habis gimana? Kan kita sendiri yang rugi. Nah, jadi itu ya. Ada 3 fitur tambahan daripada Orbit Starlite. Di sini cuma ada 2, tapi di Orbit Star 2 ada fitur tambahan 3 yang menurut saya ini lumayan penting. Dan di sini juga ada website filtering juga. Oh iya, saya lupa. Di Orbit Star 2 ini udah support antena ya. Di Orbit Starlite kita lihat di sini tidak ada antena. Jadi kalau saya lihat dari gambarnya ini sih tidak ada antenanya. Kalau Orbit Star 2 di sini ada antena eksternal. Jadi kalau sinyalnya kurang bagus bisa kita beli antena tambahan buat memperkuat sinyal. Oke, kita lanjut ke spesifikasi Orbit Star 2. Di sini kalau kita lihat sama ya, paket datanya cuma 50 GB untuk 1 bulan di harga, oh iya harganya lupa juga. Harganya tuh 630.000 lah ya. Nah, jadi beda sekitar berapa tadi, 550, sekarang 630, gak sampai 100.000 bedanya ya. Nah, dengan nambah harga segitu kita dapat kuota 50 GB sama ya.
untuk 1 bulan. Kemudian teknologinya juga masih sama 2,4 GHz. Kemudian tingkat kecepatannya juga sama up to 15 Mbps. Teknologi selernya juga sama 2x2 MIMO ya, manual input dan manual outputnya. 32 pengguna, ini semuanya sama kecuali di bagian ukuran modem. Ini lebih kecil ya. Jadi ini yang paling kecil ternyata 101 mm kali 126 mm kali 36 mm. Kalau tadi Orbit Starlight itu 135 ya. Jadi kalau punya budget 500.000 mending nabung dikit lagi aja buat beli Orbit Star 2. Ini modemnya modem Huawei. Kita lanjut ke Orbit Pro yang kemarin saya beli dan zonk ternyata ya, saya mengalami hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya saya kasih di judul video juga, mengecewakan. Terlepas dari itu memang sekarang udah diurusin, walaupun ya belum ada update lagi kapan saya bisa menggunakan modem ini dengan kartu yang include di pembelian. Oke, kita move on dulu, kita lanjut bahas Orbit Pro. Ini harganya 1.249.000, yaitu 1.250.000 ya. Yang ternyata fitur penggunaan modemnya cuma manage SSID dan juga usage statistik. Jadi fiturnya lebih banyak di sini ya. Di Orbit Pro yang harganya 2 kali lebih mahal, fiturnya cuma seperti ini. Karena sekali lagi ya, yang baru-baru dari Orbit itu bukan dari Huawei. Seperti ini ya, Starlight ini bukan dari Huawei, Orbit Pro juga bukan dari Huawei. Sedangkan yang lama, Orbit Star 2 ini dari Huawei. Nah, kita lanjut perbedaan spesifikasinya. Nah, kalau ternyata teman-teman butuh yang lebih ekstra dari Orbit Star 2, bisa dipertimbangkan untuk beli Orbit Pro. Karena di sini lumayan ada perubahan yang signifikan. Kalau dari segi paket sama-sama 50 GB, kemudian teknologi Wi-Fi-nya ini yang harus dipertimbangkan ya. Jadi kalau teman-teman udah butuh 5 GHz, beli Orbit Pro aja. Buat apa sih 5 GHz? Ya buat lebih cepat ya. Teknologi internetnya pastinya lebih cepat kalau 5 GHz. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin di rumahnya atau di kosan atau di kantor ternyata udah punya berbagai macam produk yang smart home. Nah, ini lebih kompatibel ya 5 GHz karena rata-rata produk-produk smart home itu menggunakan 5 GHz. Nah, di sini tingkat kecepatannya juga berbeda ya, meningkat sampai 21,6 Mbps dan juga teknologi selulernya udah 4x4 manual input dan manual output. Kemudian multi penggunanya juga 2 kali lipat dari yang sebelumnya, jadi 64 pengguna. Ukuran modemnya jauh lebih besar juga, 210 mm kali 165,5 mm dan 53 mm. Kita lanjut ke produk dari Orbit yang terakhir, yaitu Orbit Max. Ini modem Huawei yang banyak review di YouTube, ternyata sangat memuaskan katanya ya. Jadi kecepatannya luar biasa nih di Orbit Max ini. Kita lihat fitur penggunaan modemnya juga lengkap di sini ya, karena ini dari Huawei. Harganya 2.299.000. Kemudian untuk spesifikasinya hampir mirip dengan Telkomsel Orbit Pro, tapi ada perbedaan di paket data yang kita dapatkan. Jadi di pembelian awal itu kita langsung dapat 150 GB untuk 1 bulan. Kemudian kecepatannya juga lebih besar, 2 kali lipat lebih ya. Kalau Orbit Pro tadi 21,6 ya. Kalau Orbit Max sampai 50 Mbps. Kemudian teknologi selulernya juga udah 4x4 MIMO, ini sama ya dengan Orbit Pro. Wi-Fi-nya juga sama, bisa 2,4 dan juga 5 GHz. Multi pengguna juga sama, 64 pengguna. Ukuran modemnya lebih tinggi ini ya. Kalau ini tinggi 225 mm. Oke, itu dia perbandingan produk-produk dari Telkomsel Orbit. Kesimpulannya bagi yang punya 500 ya, ini beli Orbit Star 2 aja, jangan beli Orbit Starlight. Kemudian kalau dananya lebih, bahkan bisa nyampe 2 juta ya, usahakan beli Orbit Max aja sekalian ya daripada Orbit Pro. Nanggung karena fitur Wi-Fi-nya lebih lengkap Orbit Max daripada Orbit Pro. Terima kasih bagi teman-teman yang udah menyaksikan sampai selesai. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.